Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang online shop di Kabupaten Gresik, lebih tepatnya Iftistore ID. Kelompok 4 yang beranggotakan Iftitahur Rohma, Adelia Nurrahmawati, Nanda Dava Faros, Kora Azmi Salsabila, Muhammad Farid Alfian, Amira Siva Wibowo, dan Abdurrahman. Assalamualaikum. Yang pertama, penjelasan tentang latar belakang. 1. Unit usaha masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Jumlah UMKM mencapai sekitar 99% dari populasi unit usaha, serta menampung lebih dari 92% jumlah tenaga kerja. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sekitar 3% lebih tinggi daripada laju pertumbuhan usaha besar. Dari data awal ini menunjukkan betapa strategisnya pengembangan koperasi dan UMKM. Yang kedua, perkembangan pengguna internet yang terus meningkat serta mendorong adanya suatu potensi besar untuk menyediakan pelayanan online shop atau toko daring. Online shop semakin dipercaya dan diminati karena kemudahannya ketika konsumen berbelanja. Pada kenyataannya, kini orang-orang lebih percaya kepada internet termasuk berbelanja secara daring. Yang ketiga, UMKM all shop ini memiliki konsumen yang beragam, mulai dari golongan pelajar bahkan sampai ibu-ibu rumah tangga. Tidak ada batasan umur berapapun untuk menikmati aplikasi online shop tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan persoalan di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah: yang pertama, apakah pengembangan UMKM dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Gresik? Bagaimana pencatatan keuangan yang dipakai dalam Iftistore ID? Yang ketiga, apakah ada kendala atau masalah yang terjadi dalam proses pencatatan keuangan? Dan apa pengaruhnya bagi kinerja Iftistore ID? Hasil metode ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan perekonomian secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan dalam hal efektivitas pengembangan UMKM. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pelaku ekonomi UMKM. Efektivitas pengembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sumber daya manusia, metode ini memberikan pengetahuan yang sangat berarti dalam memahami secara mendalam, serta memberikan keterampilan dalam melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, konsep UMKM. Pengertian UMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah, merupakan usaha atau bisnis milik perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Secara spesifik, UMKM ini memiliki profit atau keuntungan tak lebih dari 200 juta berdasarkan keuntungan laba tahunan. Selanjutnya, manfaat UMKM. Menurut Bang Jiang Noraga, UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari adanya UMKM bagi perekonomian nasional, yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto, dan merupakan salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah antara lain meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, dan memperkecil angka pengangguran di desa, mengembangkan potensi masyarakat setempat. Selanjutnya, sektor ekonomi informal. Sektor informal adalah bagian dari angkatan kerja suatu daerah yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja.
Sumber daya lokal digunakan sebagai faktor utama dalam kegiatan produksi dan skala kegiatan kecil lebih berfokus pada tenaga kerja dalam kegiatan produksi dengan menggunakan teknologi yang cenderung sederhana. Selanjutnya, prinsip, asas, tujuan, dan kriteria UMKM, yaitu asas-asas usaha mikro, kecil, dan menengah, antara lain kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan kemampuan sendiri. Adapun juga perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya, pencatatan UMKM. Yang pertama, pengertian pencatatan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya. Dan tahap terakhir adalah proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan menurut Mahfud dan Mahfudi. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan keuangan. Maksudnya adalah laporan yang berisi dari segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Yang kedua adalah tujuan pencatatan keuangan. Tujuan pencatatan keuangan sendiri yaitu dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Yang kedua, dapat memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Selanjutnya, memberikan informasi yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Lalu ada tahapan proses pencatatan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia bahwa definisi mengenai laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, serta catatan dan laporan lain materi yang akan dijelaskan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Adapun tahap-tahap pencatatan keuangan, yang pertama penyiapan bukti-bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan bukti ke dalam jurnal harian. Pencatatan bukti ke dalam jurnal harian ini memiliki fungsi yaitu dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan pada bukti yang ada sebagai fungsi historis, sebagai fungsi analis, sebagai fungsi instruktif, serta memberikan informasi terkait dengan transaksi yang sudah dilakukan. Dalam pembagiannya sendiri, jurnal dibagi menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Selanjutnya, proses yang ketiga adalah posting ke buku besar, lalu menyusun neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance berbeda dengan neraca lainnya. Neraca saldo merupakan salah satu proses di dalam siklus akuntansi yang disusun setelah buku besar dibuat. Kesalahan yang ada di dalam buku besar biasanya terjadi karena beberapa hal, yaitu kesalahan dalam menempatkan saldo. Tidak semua saldo yang ada di dalam akun buku besar dipindahkan ke neraca saldo, dan sebagian transaksi yang berasal dari jurnal khusus tidak semuanya diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah penyusunan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah relevan. Yang kedua mudah dimengerti. Yang ketiga tidak memihak atau netral. Yang keempat bisa diuji kevalitannya. Yang kelima dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Yang keenam, laporan keuangan harus tersaji tepat waktu. Yang ketujuh, laporan keuangan harus berisi laporan yang lengkap. Di dalam laporan keuangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penyusunannya. Adapun komponen yang ada di dalam laporan keuangan yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan ekuitas modal pemilik, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengembangan UMKM bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam perekonomian Indonesia merupakan salah satu kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Tujuan UMKM didirikan adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal itu terlampir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Gresik merupakan kota yang mengalami perkembangan cukup besar di sektor industri, dari mulai industri rumahan hingga industri yang berskala besar. Hal ini juga didukung oleh beberapa industri yang tumbuh di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Yang kedua, dokumen pencatatan keuangan yang digunakan oleh onlineshop-iftistore.id. Onlineshop-iftistore.id merupakan online shop yang menjual berbagai macam barang, mulai dari fashion, make up, skincare, hingga perlengkapan rumah tangga. Online shop ini sudah berdiri sejak 1 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada bulan Februari 2020. Iftistore.id terletak di Kabupaten Gresik, yang mana ownernya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang. Di era modern ini, memang bisnis online shop sedang rame-ramenya, karena kita bisa belanja melalui handphone dan barang yang dipesan dikirim melalui ekspedisi pengiriman. Oleh karena itu, saat ini masyarakat lebih senang belanja online. Yang ketiga, kendala atau masalah dalam pencatatan keuangan dan pengaruhnya bagi kinerja iftistore.id. Membuat laporan keuangan pastinya tidak akan selalu mulus. Terkadang masih ada beberapa masalah yang sering terjadi, dan itu pun sering terjadi juga di iftistore.id. Masalah dalam pencatatan keuangan di iftistore.id yang masih sering terjadi adalah laporan posisi keuangan yang tidak balance ataupun selisih antara jumlah nominal yang ada di laporan keuangan dengan jumlah nominal asli. Hal itu dikarenakan dalam tahap awal pencatatan transaksi-transaksi ada nominal yang berbeda atau ada kesalahan pencatatan nominal, dan juga terkadang bukti-bukti transaksi yang hilang terselip entah kemana. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan: A. Usaha mikro dan menengah merupakan usaha atau bisnis milik perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. B. UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. C. Pencatatan keuangan. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian catatan dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal yang dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. D. Dalam pencatatan keuangan seringkali menemukan kendala. Saran: sebaiknya iftistore melakukan pengupgradean sistem pencatatan dengan aplikasi yang bisa mencatat bukti transaksi, membuat jurnal dan laporan keuangan lainnya, sehingga ketika sudah melakukan pengupgradean iftistore tidak akan ada lagi masalah dalam segi laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.